Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa Maulana Muhammadin amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen Aan Widiono MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran IPA SD kelas tinggi. Dan yang saya hormati teman-teman semua kelas 5 PGSD A7 yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran daring pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bikaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaatul udmah nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 1 yang beranggota 9 orang. Yang pertama ada Suciati Cahaya Ningrum, yang kedua ada Nurlaila Dasari, yang ketiga Aflad David Al-Ahmad Juha, yang keempat Anggi Widi Astutik, yang kedelapan, yang kelima ada Nurul Faiza, yang keenam ada Syafendina Maya Arinjani, yang ketujuh Fatih Amanatullah, yang kedelapan ada Khairul Amri, dan yang terakhir saya sendiri Muhammad Zainuri. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan materi mengenai model pembelajaran Project Based Learning, bisa disebut juga dengan PJBL, dan juga Somatic Auditory Visual Intellectual atau disebut juga dengan SAVI. Sebelum menjelaskan ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita diberi kemudahan dalam menerima sebuah materi atau pembelajaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-Diniyah Al-Fatihah. Selesai. Selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh kelompok kami. Waktu dan tempat kami persilahkan. A few moments later. Pertama yaitu pengertian PJBL atau Project Based Learning. Model pembelajaran Project Based Learning adalah suatu pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik dalam memahami suatu materi dengan konsep dan prinsip dengan melakukan penelitian yang mendalam secara mandiri tentang suatu masalah dan mencari solusi yang relevan sebagai sebuah produk. Yang kedua, ada karakteristik model pembelajaran Project Based Learning menurut BAK Institute for Education dalam Husnan. Yang pertama, siswa mengambil keputusan sendiri dalam kerangka kerja yang telah ditentukan bersama sebelumnya. Yang nomor dua, siswa berusaha memecahkan sebuah masalah atau tantangan yang tidak memiliki satu jawaban pasti. Yang ketiga, siswa ikut merancang proses yang akan ditempuh dalam mencari solusi. Dan yang terakhir, siswa didorong untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, berkolaborasi, serta mencoba berbagai macam bentuk komunikasi. Selanjutnya yang kelima, siswa bertanggung jawab mencari dan mengelola sendiri informasi yang mereka kumpulkan. Dan keenam, pakar dalam bidang yang berkaitan dengan proyek yang dijalankan sering diundang menjadi guru tamu dalam sesi tertentu. Ketujuh, evaluasi dilakukan secara terus-menerus selama proyek berlangsung. Yang kedelapan, siswa secara reguler merefleksikan dan merenungi apa yang telah mereka lakukan. Kesembilan, produk akhir dari proyek belum tentu berupa material, bisa berupa presentasi, drama, dan dipresentasikan di depan umum. Yang ke-10, di dalam kelas dikembangkan suasana penuh toleransi terhadap kesalahan dan perubahan, serta mendorong bermunculan. Di poin C ada kelebihan model PJBL menurut Morson dan Kemendikbud. Yang pertama ada increased motivation, yang berarti meningkatkan motivasi untuk belajar. Yang kedua, increased problem solving ability,
yaitu siswa aktif memecahkan masalah-masalah yang kompleks. Dan yang ketiga, mengembangkan berkomunikasi saat berkelompok. Keempat, meningkatkan kemampuan berpikir. Dan yang terakhir, membuat suasana belajar menjadi menyenangkan. A few moments later. Masuk ke poin D, yaitu ada kelemahan model PJBL. Dalam kelemahan model PJBL diantaranya yaitu ada 1. Membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan produk. Kedua, membutuhkan biaya yang cukup. Dan yang ketiga, membutuhkan guru yang terampil dan mau belajar. Keempat, membutuhkan fasilitas, peralatan, dan bahan yang memadai. Yang kelima, tidak sesuai untuk peserta didik yang mudah menyerah dan tidak memiliki pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan. Dan yang keenam, yaitu kesulitan melibatkan semua peserta didik dalam kerja kelompok. Menurut Ridwan 2014 halaman 178 sampai selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan model PJBL atau Project Based Learning. Yang pertama adalah penentuan pertanyaan mendasar. Nah, pembelajaran ini dimulai dengan pertanyaan esensial yang dapat memberi penugasan siswa untuk melakukan aktivitas. Nah, pertanyaan ini disusun hendaknya tidak mudah dijawab, menantang, membutuhkan keterampilan tingkat tinggi atau big order thinking dan mengarahkan siswa untuk membuat proyek. Terus yang kedua adalah menyusun perencanaan proyek. Nah, perencanaan dilakukan kolaboratif antara guru dan siswa. Perencanaan ini berisi aturan main, pemilihan kegiatan yang dapat mendukung, menjawab pertanyaan, serta mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek. Terus yang ketiga adalah menyusun jadwal. Guru dan siswa secara kolaboratif menyusun jadwal kegiatan dalam menyelesaikan proyek. Aktivitas pada tahap ini antara lain adalah membuat jadwal untuk menyelesaikan proyek, menentukan waktu akhir penyelesaian proyek, membawa siswa agar merancang cara yang baru, terus membimbing siswa ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek. Kemudian meminta siswa untuk membuat penjelasan alasan tentang cara pemilihan waktu. Terus yang keempat adalah memantau siswa dan kemajuan proyek. Nah, pada tahap ini guru bertanggung jawab untuk memantau kegiatan siswa selama menyelesaikan proyek. Pemantauan dilakukan dengan cara memfasilitasi siswa pada setiap proses. Terus yang kelima adalah penilaian hasil. Nah, penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur keterampilan standar kompetensi, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing siswa, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai siswa, membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Kemudian yang keenam adalah evaluasi pengalaman. Nah, pada akhir proses pembelajaran, guru dan siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun ke kelompok. Pada tahap ini, siswa diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalaman selama menyelesaikan proyek. Guru dan siswa mengembangkan diskusi dalam rangka memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran, sehingga pada akhirnya ditemukan suatu temuan baru atau new inquiry untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada tahap pertama pembelajaran. A few moments later. Selanjutnya ada model pembelajaran SAFI. SAFI merupakan singkatan dari somatik, auditory, visual, dan intelektual. SAFI adalah model pembelajaran yang menekankan bahwa belajar haruslah memanfaatkan semua alat indera yang dimiliki oleh peserta didik. Ada 4 unsur dalam pembelajaran SAFI, yaitu somatis atau belajar dengan bergerak dan berbuat. Yang kedua ada auditory, belajar dengan mendengar dan berbicara. Yang ketiga ada visual, belajar dengan mengamati dan menggambarkan. Dan yang keempat ada intelektual, belajar memecahkan masalah. Selanjutnya yaitu ada tahapan pembelajaran SAFI, di mana tahapan pembelajaran SAFI ada 1 tahapan persiapan, di mana tahapan tersebut mempersiapkan siswa untuk belajar dengan
bertujuan menimbulkan minat para pembelajar, memberi mereka peranan positif mengenai pengalaman belajar yang akan datang, dan menempatkan mereka dalam situasi optimal untuk belajar. Nah, hal-hal yang harus dilakukan pada tahap persiapan yaitu ada persepsi dan menjelaskan tujuan pembelajaran atau auditori. Lalu ada membagi kelas dalam beberapa kelompok yaitu somatis, membangkitkan minat atau motivasi siswa dan rasa ingin tahu siswa yaitu auditori. Dan selanjutnya tahapan yang kedua yaitu tahapan penyampaian, di mana tahapan tersebut mempunyai tujuan untuk membantu siswa menemukan materi belajar yang baik dengan cara yang menarik dan menyenangkan. Tahapan penyampaian dalam belajar bukan hanya sesuatu yang dilakukan fasilitator, melainkan sesuatu secara aktif melibatkan siswa untuk menciptakan pengetahuan di setiap langkahnya. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan pada tahapan penyampaian yaitu yang pertama, memberikan lembar soal untuk diselesaikan dengan berdiskusi sesuai kelompoknya masing-masing, yaitu dengan menggunakan visual dan intelektual. Yang kedua, meminta beberapa siswa mewakili kelompok untuk menampilkan hasil pekerjaannya dan meminta yang lain menanggapi hasil pekerjaan temannya dan memberi kesempatan untuk bertanya, di mana itu ada somatis, auditori, visual, dan intelektual. Yang ketiga yaitu menilai hasil pekerjaan siswa dan meralat jawaban apabila terdapat kesalahan terhadap hasil pekerjaannya. Nah, tahapan yang selanjutnya yaitu yang ketiga ada tahapan penampilan, di mana tahapan tersebut menampilkan hasil atau membantu belajar menerapkan, mengembangkan pengetahuan serta keterampilan baru mereka pada pekerjaan sehingga pembelajaran tetap melekat dan prestasi terus meningkat. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam tahap penampilan? Yaitu yang pertama, ada memberi suatu evaluasi yang berupa lembar soal untuk mengetahui dan mengembangkan tingkat pemahaman serta keterampilan siswa setelah proses pembelajaran. Yang kedua yaitu menegaskan kembali materi yang telah diajarkan, kemudian menyimpulkan dan memberikan PR. Kelebihan Safi. Yang pertama, meningkatkan kecerdasan secara terpadu, yakni melalui penggabungan gerak fisik dengan aktivitas intelektual. Yang kedua, ingatan siswa terhadap materi lebih kuat karena membangun sendiri pengetahuannya. Yang ketiga, memaksimalkan konsentrasi siswa. Yang keempat, siswa akan lebih termotivasi untuk belajar lebih giat. 5. Melatih siswa untuk terbiasa berpikir dan mengemukakan pendapat serta berani menjelaskan jawabannya. Selanjutnya ada kelemahan Safi. Yang pertama, penerapan pembelajaran ini membutuhkan kelengkapan sarana dan prasarana pembelajaran yang menyeluruh dan harus sesuai dengan yang dibutuhkan, sehingga membutuhkan biaya pendidikan yang relatif besar. Yang kedua, karena siswa terbiasa diberi informasi terlebih dahulu, sehingga kesulitan menemukan jawaban atau gagasan sendiri. Jadi, pembelajaran berbasis proyek ini adalah model pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dalam berbagai aktivitas di kehidupan nyata. Dalam melalui model PJBL, itu dimulai dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai materi. Sedangkan menggunakan model pembelajaran Safi, yaitu model pembelajaran yang menekankan bahwa belajar harus memanfaatkan semua alat indera yang dimiliki peserta didik. Itulah penyampaian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.